Modul 4, pra-peradilan, ganti rugi, dan rehabilitasi. Pengertian pra-peradilan menurut pasal 1 angka 10 KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Pasal 77 KUHP mempertegas pra-peradilan berwenang mengadili 1. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. 3. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan. Jadi pra-peradilan adalah mekanisme kontrol oleh pengadilan negeri terhadap tindakan aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Pra-peradilan menurut Hare dan KUHP. Menurut Hare, Hygiene Indonesia Regulations, dalam Hare hukum acara pidana lama peninggalan Belanda tidak dikenal lembaga pra-peradilan. Artinya Hare belum mengatur mekanisme pengawasan hakim atas tindakan penyidik atau penuntut umum. Segala tindakan aparat penangkapan, penahanan, dan lain-lain tidak dapat diuji di depan hakim pada tahap awal. Menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP UU 8 tahun 1981 memperkenalkan lembaga pra-peradilan pasal 1 angka 10 pasal 77 sampai 83 KUHP. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Kesimpulan, Hare tidak ada pra-peradilan. KUHP pra-peradilan diatur sebagai bentuk perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dan mekanisme kontrol tindakan aparat. Fungsi dan peran pra-peradilan dalam KUHP. Fungsi pra-peradilan: 1. Kontrol yudisial, menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. 2. Perlindungan hak asasi, memberi jaminan agar hak tersangka atau terdakwa tidak dilanggar oleh aparat. 3. Sarana ganti rugi dan rehabilitasi bagi orang yang dirugikan karena tindakan aparat yang tidak sah. Peran pra-peradilan: 1. Pengawasan, memastikan tindakan aparat penegak hukum sesuai prosedur dan hukum. 2. Penyeimbangan, menjaga agar kewenangan penyidik dan penuntut umum tidak digunakan sewenang-wenang. 3. Pelindungan warga negara, menjamin hak kebebasan seorang tidak dilanggar tanpa dasar hukum. 4. Terawal, mencegah perkara yang cacat hukum tetap berlanjut ke pengadilan. Kesimpulan, pra-peradilan berfungsi sebagai alat kontrol dan berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa. Kompetensi pra-peradilan: dasar hukum pasal 77 sampai 83 KUHP. Kompetensi absolut, kewenangan mengadili. Pra-peradilan berwenang memeriksa dan memutuskan: 1. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan. 3. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan. 4. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan atau dikenai tindakan tidak sah. Kompetensi realitif lingkungan wilayah. Pra-peradilan dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan wilayah hukum tempat tindakan penyidikan atau penuntutan umum dilakukan. Kesimpulan, kompetensi peradilan mencangkup absolut jenis perkara yang bisa diperiksa, uji sah atau tidaknya tindakan aparat, ganti rugi, rehabilitasi. Relatif pengadilan negeri tempat tindakan dilakukan. Cara dalam pra-peradilan. KUHP pasal 77 sampai 83. 1. Pengajuan permohonan diajukan oleh tersangka, keluarga, kuasa hukum atau pihak yang berkepentingan. Permohonan ditunjuk ke ketua pengadilan negeri. 2. Penetapan hari sidang. Ketua PN menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa. Hari sidang ditetapkan dalam waktu paling lama 7 hari setelah permohonan diterima. 3. Pemeriksaan sidang. Hakim memeriksa secara cepat dengan cara sederhana para pihak yang dihadirkan, pemohon, tersangka atau keluarga atau kuasa, termohon, penyidik atau penuntut umum, saksi, dan bukti terkait. Sidang pra-peradilan tidak memeriksa pokok perkara, hanya menilai sah atau tidaknya tindakan aparat. 4. Putusan. Hakim wajib memutuskan dalam waktu 7 hari setelah sidang dimulai. Putusan bersifat final, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Kesimpulan, acara pra-peradilan berjalan cepat, sederhana, dengan hakim tunggal. Dimulai dari permohonan, sidang singkat,
putusan final. Ganti rugi dalam hukum acara pidana. Dasar hukum pasal 95 sampai 97 KUHP. Dasar diajukan melalui pra peradilan pasal 77 KUHP. Pengertian ganti rugi adalah hak seseorang untuk memperoleh kompetensi pengganti kerugian akibat ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah menurut hukum. Pihak yang berhak mengajukan tersangka atau terdakwa ahli warisnya jika tersangka atau terdakwa meninggal. Alasan ganti rugi pasal 1995 KUHP. 1. Penangkapan atau penahanan tidak sah. 2. Perkara dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. 3. Tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Besarnya gaji ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah PP No. 92 tahun 2015. Besaran tergantung jenis kerugian material maupun imaterial. Prosedur permohonan diajukan ke pengadilan negeri melalui pra peradilan. Hakim tunggal memeriksa dan memutuskan. Putusan ganti rugi bersifat final, tidak bisa banding atau kasasi. Kesimpulan, ganti rugi dalam hukum acara pidana adalah bentuk perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa dari tindakan aparat yang tidak sah dan diperoleh melalui mekanisme pra peradilan. Rehabilitasi dalam hukum acara pidana. Dasar hukum pasal 97 KUHP diajukan melalui pra peradilan pasal 77 KUHP. Pengertian, rehabilitasi adalah hak-hak seseorang untuk memperoleh pemulihan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya setelah ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah atau karena diputuskan bebas lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang berhak, tersangka atau terdakwa, ahli warisnya jika yang bersangkutan meninggal. Alasan rehabilitasi, penangkapan atau penahanan tidak sah, penyidikan atau penuntutan dihentikan. 3. Putusan pengadilan menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Prosedur diajukan ke pengadilan negeri melalui pra peradilan, diputus oleh hakim tunggal bersama permintaan ganti rugi jika ada. Putusan bersifat final, tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Kesimpulan, rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan martabat seseorang akibat proses pidana yang tidak sah atau berakhir dengan putusan bebas atau lepas sebagai bentuk perlindungan hak asasi dalam hukum acara pidana.